Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal-soal matematika yang berhubungan dengan operasi hitung bilangan cacah mengenai soal cerita. Jadi ini merupakan video yang saya buat untuk memudahkan anak-anak bimbingan saya atau siswa-siswa saya dalam mengerjakan soal-soal cerita matematika pada operasi hitung bilangan cacah yang akan saya berikan nantinya. Jadi mohon disimak video penjelasan saya ini. Saya akan menjelaskan uh, maksud dari inti soal tersebut. Jadi anak-anak bisa berhitung atau mencari jawabannya sendiri. Dan video ini juga saya buat terutama untuk memudahkan para orang tua, khususnya di masa pandemi ini dalam membimbing anaknya yang belajar di rumah. Oke, kita masuk pada soal-soalnya. Nah, di sini soal-soal ini dia berjumlah ada 10 soal. Dia ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian beserta dengan operasi hitung campuran. Nah, untuk soal yang pertama, ini soal yang pertama, Dika memiliki 87 buku cerita yang ada di dalam kamarnya. Jadi di dalam kamarnya ini Dika memiliki 87 buku cerita. Kemudian dia membeli lagi sebanyak 13 buku cerita di toko buku langganannya. Berapa banyak jumlah buku yang dimiliki Dika sekarang? Nah, ini merupakan contoh soal cerita. Ini merupakan soal cerita penjumlahan. Kenapa penjumlahan? Karena Dika memiliki buku cerita 87 buah buku di dalam kamarnya. Kemudian dia membeli lagi 13 buku. Nah, apakah buku tersebut bertambah atau berkurang? Jadi ini jelas sekali bahwa bukunya bertambah dari 87 buku yang ada dalam kamarnya. Kemudian dia membeli lagi 13 buku di toko buku. Berarti buku yang dimiliki Dika itu bertambah. Kemudian soal yang kedua. Saat sepulang sekolah, sebuah bus sekolah mengangkut 16 penumpang siswa. Lalu sebanyak 9 siswa diturunkan di rumahnya masing-masing. Berapa penumpang siswa yang masih berada di dalam bus? Nah, di soal ini dia penjumlahan atau pengurangan atau perkalian atau juga pembagian. Jadi kita bisa pahami bahwa di sebuah bus itu ada 16 siswa, ada 16 penumpang siswa. Kemudian 9 siswa itu diturunkan di rumahnya masing-masing. Berarti berapa sisa penumpang yang berada di dalam bus? Berarti ini soal cerita dalam bentuk pengurangan. Karena ada 16 siswa di suatu bus, 9 siswa diturunkan di rumahnya masing-masing. Jadi sisa berapa siswa yang masih berada di dalam bus tersebut. Jadi ini merupakan soal cerita dalam bentuk pengurangan. Oke, soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Haikal mempunyai 327 kelereng. Setelah bermain dengan temannya, ia menang 139 kelereng. 3 hari kemudian, ia kalah 263 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Haikal sekarang? Nah, jadi soal cerita ini dia ada gabungan antara ada penjumlahan dan juga ada pengurangan. Nah, Haikal ini sebelumnya dia memiliki 327 kelereng. Kemudian dia bermain lagi, dia menang sebanyak 139 kelereng yang dia dapat. Jadi kemudian 3 hari setelahnya ia kalah 263 kelereng. Berarti karena dia kalah 263 kelereng itu diberikan kepada temannya.
Berarti bagaimana cara kerjanya? Jadi sebelumnya Haikal memiliki 327 kelereng, kemudian dia bermain dan dia menang sebanyak 139 kelereng. Berarti 327 dengan 139 itu dijumlahkan. Nah, kemudian tiga hari setelahnya ia kalah sebanyak 263 kelereng. Kalah ini berarti kelerengnya berkurang. Nah, jadi dikurangi 263. Jadi 327 kelerengnya, kemudian dia menang, ditambahkan kelerengnya yang menang tadi 139, 327 ditambah 139, kemudian dikurangi kelereng yang kalah tersebut, 263 kelereng yang akan dia berikan kepada temannya, berarti terkurang 263 kelereng total dari kelereng yang dimiliki Haikal. Sisa berapa kelereng yang dimiliki Haikal sekarang? Oke, selanjutnya soal nomor 4. Koperasi SD Wisma menjual 452 penggaris, sebanyak 215 penggaris telah terjual. Koperasi tersebut membeli lagi 356 penggaris. Berapa banyak penggaris yang ada di koperasi SD Wisma tersebut? Nah, jadi soal cerita ini, koperasi SD Wisma ini dia menjual 452 penggaris. Dia memiliki 452 penggaris di koperasinya. Kemudian ada 215 penggaris telah terjual. Berarti telah terjual itu maksudnya telah berkurang dari total penggaris yang dia jual. Jadi ada 452 penggaris yang dia jual, kemudian yang laris yang terjual itu 215 penggaris. Berarti dia dikurangi itu. Kemudian koperasi tersebut membeli lagi 356 penggaris. Jadi dari 452 penggaris yang akan dia jual, laris terjual 215 penggaris. Kemudian dia membeli lagi 356 penggaris. Nah, berapa sisa penggaris yang ada di koperasi SD Wisma tersebut? Nah, jadi di sini dari 452 penggaris, dia terjual 215 penggaris, berarti dia dikurangi 452 dikurangi 215 karena 215 penggaris telah terjual berarti dikurangi, kemudian dia membeli lagi 356 penggaris berarti ditambah 356 penggaris dari hasil pengurangan 452 kurang 215 penggaris yang terjual tadi. Jadi seperti itu. Jadi 452 dikurang 215 kemudian ditambah 356 penggaris. Jadi kita harus paham maksudnya terjual dijumlahkan atau dikurangi, kemudian maksudnya membeli dijumlahkan atau dikurangi. Terjual itu artinya dikurangi karena sudah berpindah tangan penggarisnya, sudah terjual. Kemudian membeli berarti menambah. Jadi 452 dikurangi 215, kemudian ditambah 356. Jadi kita harus pahami soal cerita yang seperti ini. Kemudian kita pindah pada soal nomor 5. Sebuah lemari memiliki 4 rak buku. Masing-masing rak buku tersebut berisi 38 buku. Berapa jumlah seluruh buku yang terdapat di lemari tersebut? Nah, jadi di dalam lemari ini dia ada 4 rak buku. Nah, masing-masing rak buku itu dia berisi 38 buku. Nah, berapa total jumlah seluruh buku yang ada di lemari tersebut? Berarti dari 4 rak buku, setiap satu rak buku dia 38 buku. Kalau 2 rak buku dia berapa buku? Kalau 3 rak buku dia berapa buku? Nah, kalau 4 rak buku dia berapa buku? Seperti itu. Jadi ini soal cerita dalam bentuk perkalian. Jadi kita kalikan saja 38 dikali 4. Karena ada 4 rak buku. Setiap satu rak buku dia berisi 38 buku. Kalau 4 rak buku berarti dia berisi berapa buku? Berarti itu contoh soal cerita dalam bentuk perkalian.
Nah, kemudian nomor 6, Adam memiliki 28 kantong bola tenis. Setiap kantongnya berisi 35 bola tenis. Adam ingin membagikan bola tenisnya kepada 12 orang. Setiap orang memperoleh 10 bola tenis. Berapa sisa bola tenis Adam sekarang? Nah, ini merupakan operasi hitung campuran. Kita harus pahami dulu maksud dari soal ini. Setiap kalimat kita harus pahami, setiap angka-angka yang ada dalam soal cerita matematika itu harus kita pahami. Ada memiliki 28 kantong bola tenis. Berarti ada 28 kantong bola tenis. Setiap kantongnya berisi 35 bola tenis. Berarti satu kantongnya itu berisi 35 bola tenis. Berarti dari 28 kantong bola tenis, satu kantongnya itu berisi 35 bola tenis. Nah, dari situ kita sudah bisa ketahui, oh ini perkalian. 28 dikali 35 kita dapatkan hasil seluruh bola tenis itu. Kita simpan dulu itu kalimat. Kemudian Adam ingin membagikan bola tenisnya kepada 12 orang. Nah, setiap orang memperoleh 10 bola tenis. Berapa sisa bola tenis Adam sekarang? Nah, di kalimat ini, kalimat yang kedua ini, Adam ingin membagikan bola tenisnya kepada 12 orang. Setiap orang memperoleh 10 bola tenis. Berarti Adam ini ingin membagikan semua bola tenis yang dimilikinya tadi kepada 12 orang. Di mana satu orang atau setiap orang itu memperoleh 10 bola tenis. Berarti kita harus kalikan dulu ini. 12 orang dikali 10 bola tenis, itu hasilnya dapat berapa bola tenis. Nah, hasilnya ini berarti bola tenis yang akan dibagikan Adam kepada 12 orang itu. 12 dikali 10 berapa? Berarti hasilnya berapa total yang akan diberikan Adam bola tenisnya itu kepada orang tersebut. Nah, kemudian berapa sisa bola tenis Adam sekarang? Berarti untuk pertanyaannya ini berapa sisa bola tenis Adam sekarang? Dari 28 kantong bola tenis dikali 35 bola tenis. Kemudian kita simpan dulu itu. Kemudian kita ini 12 dikali 12 orang ini dikali 10 bola tenis kita kalikan. Dapatkan berapakah bola tenis ini 12 dikali 10. Nah, hasil dari 28 dikali 35 dikurangi hasil dari 12 dikali 10. Itu yang akan kita dapatkan sisa bola tenis Adam sekarang. Seperti itu. Nah, kemudian nomor 7. Ibu Wardah mempunyai sebuah keranjang buah yang berisi 48 buah mangga. Kemudian seluruh buah mangga tersebut dibagikan kepada 4 orang tetangganya. Sama banyak. Berapa buah mangga yang didapatkan untuk setiap orang tetangganya. Nah, jadi Ibu Wardah ini, dia mempunyai sebuah keranjang buah yang berisi 48 buah mangga. Kemudian buah mangga itu akan dibagikan kepada 4 orang tetangganya. Nah, dapat berapa setiap orang tetangganya? Itu satu orang itu dapat berapa? Berarti dari 48 buah mangga, Ibu Wardah akan bagikan kepada 4 orang. Berarti ini merupakan soal cerita dalam bentuk pembagian. 48 buah mangga akan dibagi 4 orang. Berarti 48 dibagi 4 hasilnya dapat berapa? Nah, kalau ada kata atau kalimat dibagikan seperti ini, buah mangga tersebut dibagikan kepada orang. Berarti itu soal cerita dalam bentuk pembagian. Nah, selanjutnya nomor 8. Siswa sebuah SMP ada 287 orang. Jumlah siswa di setiap kelas sama banyak. Berapa orang siswa di kelas tersebut jika terdapat 7 kelas? Nah, jadi di sebuah sekolah ini, sebuah SMP ini ada 287 orang siswa. Nah, kalau di sekolah itu ada 7 kelas,
Nah, berapa siswa di setiap kelasnya? Berarti ini soal cerita dalam bentuk pembagian. 287 dibagi 7. Karena 287 orang dalam sebuah sekolah itu ada 287 orang siswa. Kemudian terdapat 7 kelas di sekolah tersebut, berarti setiap kelasnya itu diisi oleh berapa orang siswa. Jadi 287 dibagi 7 kelas. Hasilnya akan kita dapatkan berapa orang siswa di setiap kelasnya itu. Kemudian soal nomor 9. Ya. Seorang pedagang membeli persediaan telur sebanyak 7 keranjang. Masing-masing berisi 52 butir. Berarti dari kalimat ini, 7 keranjang, masing-masing keranjang berisi 52 butir. Berarti ini merupakan contoh soal dalam bentuk perkalian ini. Dia terdapat 7 keranjang telur, masing-masing itu berarti setiap satu keranjang ada 52 butir telur. Berarti kalau 7 keranjang berapa butir telur? Berarti ini harus dikalikan. Kemudian kita pindah pada kalimat berikutnya, karena kurang hati-hati 21 telur tersebut pecah dalam perjalanan. Berarti pecah. Berarti telur tersebut berkurang 21. Berapa banyak telur yang tidak pecah? Nah, berarti kita pahami di sini bahwa dari 7 keranjang telur itu, setiap satu keranjang berisi 52 butir. Kalau 7 keranjang berisi berapa butir telur seluruhnya? Berarti kita kalikan 7 dikali 52, itulah jumlah seluruh butir telur. Kemudian ada 21 telur pecah dalam perjalanan. Berarti dari seluruh telur tadi, 52 dikali 7 tadi, itu kita kurangi dengan telur yang pecah sebanyak 21 telur yang pecah. Nah, ditanyakan berapa banyak telur yang tidak pecah. Nah, kita sudah pahami di situ bahwa soal ini gabungan dari perkalian dan juga pengurangan. 52 dikali 7, kemudian kita kurangi dengan 21. Nah, soal nomor 10. Pak Adi membeli 2 keranjang jeruk. Setiap keranjang berisi 24 jeruk. Nah, kita bisa pahami di sini bahwa ini merupakan kalimat perkalian. 2 keranjang jeruk, setiap keranjang berisi 24 jeruk. Berarti satu keranjang dia 24 jeruk. Nah, kalau 2 keranjang dia berapa jeruk? Nah, itu merupakan kalimat perkalian seperti itu. Setelah diperiksa, terdapat 6 jeruk yang busuk. Nah, berarti ada 6 jeruk yang busuk. Berarti kita bisa pahami di sini bahwa pasti akan terkurang 6 jeruk yang busuk. Karena ada kata busuk di situ. Karena busuk itu berarti harus dibuang. Jadi semua jeruk yang tadi itu berkurang 6 jeruk yang busuk. Jeruk yang masih bagus akan dibagikan kepada 7 orang sama banyak. Nah, berarti kita pahami di sini bahwa Pak Adi ini dia memiliki 2 keranjang jeruk. Setiap keranjang berisi 24 jeruk. Berarti total seluruh jeruknya ini 2 dikali 24 jeruk. Nah, kemudian terdapat 6 jeruk yang busuk. Nah, berarti kita harus kurangi hasil dari 2 dikali 24 jeruk ini. Kita dapati total semua jeruk kan. Kemudian kita kurangi dengan 6 jeruk yang busuk. Karena busuk itu harus kita buang jeruknya itu. Berarti sisa berapa dia? Kalau kita kurangi dengan 6 itu hasilnya sisa berapa? Dari 2 kali 24 dikurangi 6 hasilnya sisa berapa? Kemudian jeruk yang masih bagus akan dibagikan kepada 7 orang sama banyak. Nah, berapa banyak jeruk yang akan diterima setiap orang? Nah, berarti kemudian setelah kita kalikan 2 dikali 24 jeruk, kemudian kita kurangi dengan 6 jeruk yang busuk,
Setelah itu kita bagikan, kita bahagi dengan 7 orang sama banyak. Jadi kita akan dapatkan jeruk yang akan diterima setiap orang itu. Jadi seperti itu cara dalam menyelesaikan soal cerita. Semoga anak-anak mudah dalam menyelesaikan tugas-tugas yang akan saya berikan nantinya, dan orang tua juga bisa mudah dalam mendampingi anak-anaknya selama proses belajar daring di rumah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.